Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Renungan malam 5 Oktober 2020. Saat ini saya beri judul Keperawanan Hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa orang-orang yang disebut sebagai perawan yang akan menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus sebagai mempelai pria surga? Saudara, sebagai mempelai pria surga, tentunya dia menginginkan jemaatnya itu adalah jemaat yang perawan. Dan perawan apa ini, saudaraku? Perawan hatinya. Saudara, ini ditulis di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang keempat. Saya akan bacakan. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Amin, saudara. Jadi di sini orang yang akan layak dinyatakan sebagai mempelai wanita anak domba Allah. Ini kalau di dalam kitab Wahyu pasal 14 ini secara hurufiahnya digambarkan sebagai 144.000 orang yang ditebus, saudaraku. 144.000 orang di sini ini bukan perempuan atau darah-darah saja, kemudian secara lahiriah ada yang kemudian menyiapkan 144.000 darah dari keturunan Israel, saudaraku. Maknanya tidak begitu, saudaraku. Yang disebut mempelai wanita anak domba Allah, ini adalah sidang mempelai wanita anak domba Allah, sidang mempelai Kristus. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang mencapai standar kualitas iman tertentu, terukur sebagai bait suci Allah. Kemudian saudaraku juga dewasa rohani, dan mereka, saudaraku, dinyatakan sebagai perawan secara rohani. Saudara, perawan secara rohani itu artinya apa, saudaraku? Ini adalah orang-orang yang hatinya itu perawan. Jadi ini satu keperawanan hati, saudara. Jadi nanti yang menjadi mempelai wanita anak domba Allah itu tidak hanya darah-darah yang secara lahiriah yang perawan, saudaraku, tetapi di sana nanti yang menjadi mempelai wanita anak domba Allah, yang masuk di dalam bilangan 144.000 yang ditebus dari antara manusia, saudaraku. Ini di sana ada ibu-ibu, di sana ada bapak-bapak, saudaraku. Seperti di sini ayat 4 ini dinyatakan, mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Mengacu kepada ayat ini justru laki-laki, karena mereka tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan. Artinya ini laki-laki, saudaraku. Tetapi jauh daripada itu, saudaraku, yang disebut sidang mempelai wanita anak domba Allah ini adalah orang-orang yang hatinya itu perawan. Di dalam mengiring kepada Tuhan Yesus Kristus itu betul-betul hatinya itu teruji, tulus, motivasinya itu betul-betul lurus karena Tuhan. Bukan karena sesuatu yang lain, bukan karena api asing. Saudaraku, seperti Nadab dan Abihu, saudaraku, mereka mencoba masuk ke dalam bait suci Allah, akan tetapi apinya itu api asing. Kalau sekarang gitu, semangatnya di dalam melayani itu digerakkan oleh semangat lain, saudaraku. Akibatnya Nadab dan Abihu ini terbakar, saudaraku, gagal di dalam melayani Tuhan, masuk kepada bait suci Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian pula kalau kita di dalam perjalanan rohani kita ini, saudaraku, ini kita memiliki motivasi yang salah. Beribadah, berkumpul di gereja, saudaraku, motivasi kita ini keliru.
karena ingin mencari relasi bisnis. Nanti di sana ketemu teman-teman berbisnis, bisa mengatur strategi bisnis, menyusun bisnis yang luar biasa, saudaraku. Cita-citanya seperti itu, api yang gerakkan seperti itu. Nanti kalau aku di gereja, nanti ketemu orang banyak, ketemu dengan orang-orang ganteng, orang-orang yang cantik, aku dapat jodoh di sana, saudaraku. Ini motivasi yang beda, saudaraku. Atau mungkin motivasi yang tidak kelihatan, saudaraku. Nanti kalau aku datang ke gereja supaya aku nanti diberkati Tuhan, menjadi kaya raya dan lain sebagainya. Saudaraku, sebagai mempelai Kristus yang betul-betul teruji hatinya, yang dinyatakan di dalam kitab Wahyu pasal 14 ayat yang keempat ini sebagai mereka adalah orang-orang yang tidak cemar, saudaraku, karena mereka murni sama seperti perawan, dan mereka adalah orang-orang yang ditebus. Saudaraku, ditebus ini artinya apa, saudaraku? Ini dulunya orang berdosa, tetapi disucikan, dikuduskan oleh darah Paskah anak domba Allah. Seperti saya sampaikan, angka 144.000, saudaraku, ini satu angka rahasia. Angka yang merupakan simbol mempelai wanita anak domba Allah. 144.000 itu, saudaraku, kalau kita runut dari sejarahnya, dahulu bangsa Israel itu diperbudak di Mesir selama 400 tahun. Dan 400 tahun itu, saudaraku, sama dengan 144.000 hari. Karena satu tahun Israel itu sama dengan, saudaraku, sama dengan 360 hari, saudaraku. Jadi kalau 400 tahun itu sama dengan 144.000 hari, saudaraku. Dan pada hari yang ke-144.000 itu, Israel dahulu keluar dari perbudakan di Mesir dengan dipimpin oleh Musa. Saudaraku, dengan kekuatan penyembelian anak domba Paskah, kemudian mereka mengungsi beribadah ke padang gurun, saudaraku, pada saat itu. Dan mujizatnya ada laut Tebro terbelah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, demikian pula, saudaraku, saat ini kita sebagai orang-orang yang ditebus Tuhan, perawan-perawan di hadapan Tuhan Yesus Kristus, kita menjadi perawan hati kita ini karena ditebus, disucikan oleh korban Kristus. Tanpa korban Kristus kita ini banyak kesalahan. Masa lalu kita buruk, saudaraku. Siapa di antara saudara yang masa lalunya begitu suci dan luar biasa? Tidak ada. Semuanya dikuduskan, disucikan, diambil dari kelamnya dosa. Saudaraku, disucikan sampai seperti permata, sampai seperti emas murni. Saudaraku, bahkan digambarkan akhirnya menjadi sama seperti perawan. Saudaraku, ini adalah keperawanan hati. Saudaraku, dan siapa orang yang memiliki keperawanan hati? Ini adalah orang-orang yang ketika mendekat masuk di dalam bait suci Allah. Saudara, di dalam peribadatan, itu motivasinya betul-betul murni, tulus, seperti perawan. Tidak ada keinginan-keinginan lain, saudaraku, selain menyenangkan Tuhan, selain supaya lebih dekat kepada Tuhan, selain supaya, saudaraku, lebih mengenal, lebih erat dengan Tuhan, dekat kepada mempelai pria surga. Saudara, karena, saudaraku, Tuhan sebagai mempelai pria ini tentunya senang sekali kalau melihat, saudaraku, jemaatnya itu hatinya perawan. Saudaraku, Tuhan menjadi bergairah untuk memberikan pertolongan kalau hati saudara ini perawan. Tetapi kalau hati saudara ini dikotori oleh berbagai macam keinginan buruk, nafsu-nafsu rendah seperti nafsunya Esau, saudaraku, itu menjadi hati saudara, membuat hati saudara itu tercemar dan tidak perawan lagi, saudaraku. Tetapi ketika hati saudara ini perawan, motivasi saudara lurus kepada Tuhan,
tidak menjual hak kesulungan, saudaraku. Di sini dikatakan Wahyu pasal 14 ayat 4 ini, saudaraku, mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Karena mereka murni sama seperti perawan, mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu. Kemana saja ia pergi, mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Saudara, orang yang bisa menjaga kesulungan hidup, artinya tidak menjual kesulungannya untuk sesuatu nafsu yang rendah. Saudaraku, seperti Esau, saudaraku, menjual hak kesulungannya itu untuk nafsu yang rendah, untuk sepiring mangkok sup kacang merah. Saudaraku, demikian kadang kita itu menukar hak kesulungan kita itu dengan sesuatu yang rendah. Saudaraku, motivasi kita ketika menghadap Tuhan kadang salah. Saudaraku, seperti tadi saya katakan, kadang banyak api-api asing yang mencoba untuk, saudaraku, membuat kita ini keliru dan salah. Seperti Nadab dan Abihu, saudaraku. Nadab dan Abihu itu anaknya Imam Harun loh, saudaraku. Anaknya tokoh besar. Kalau sekarang gitu ya anaknya pendeta tenar begitu, saudaraku. Anaknya hamba Tuhan yang tenar. Anaknya imam besar Harun, saudaraku. Itu berarti, saudaraku, dia keponakannya Musa. Saudaraku, tetapi ketika dia itu di dalam peribadatan mengambil api asing, dia terbakar. Dibakar oleh api Tuhan dan mati. Saudaraku, kalau sekarang ya mati rohani. Artinya kalau seseorang itu ketika menghampiri, mendekat kepada Tuhan karena motivasi-motivasi yang tidak benar, ketika nanti motivasinya itu tidak tercapai, dia akan gugur, terbakar. Saudaraku, seperti Nadab dan Abihu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi saya sampaikan kepada saudara, hati yang perawan yang saudara miliki, saudaraku, karena saudara betul-betul menjaga kemurnian motivasi di dalam ibadah, di dalam berkorban. Kalau saudara memberikan persembahan, berkorban, melayani Tuhan, itu betul-betul tulus, hati saudara perawan. Saudaraku, ini hati yang perawan itu seperti itu, saudaraku. Hati yang perawan itu memudahkan doa-doa itu cepat terjawab. Dan hati yang perawan itu akan mengundang kasih sayangnya Tuhan Yesus Kristus. Sebagai mempelai pria itu akan begitu sayang kalau melihat, saudaraku, jemaatnya itu perawan hatinya. Karena dia mempelai pria, kita mempelai wanitanya. Kalau dia melihat kita itu perawan hatinya, saudaraku, Tuhan itu senang. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan sukacita, Tuhan bergairah untuk menolong kita kalau hati kita ini perawan. Tetapi kalau hati kita ini dihiasi dengan keinginan-keinginan rendah, saudaraku, tercemar dengan keinginan-keinginan buruk, saudaraku, Tuhan menjadi tidak tertarik, enek gitu bahasa Jawanya, saudaraku. Tuhan tidak tertarik kalau melihat saudaraku, orang ataupun jemaatnya yang hatinya itu dipenuhi dengan keinginan-keinginan buruk, motivasi-motivasi buruk ketika pelayanan, ketika persembahan, ketika melakukan segala sesuatu di bait suci. Saudaraku, Nadab dan Abihu itu ketika mau persembahan, saudaraku, membawa perbaraan, saudaraku, tetapi apinya itu api asing. Dia terbakar, mati. Kalau sekarang gitu ya mati rohani. Jadi kalau seseorang itu ketika beribadah, ketika mempersembahkan persembahan bagi pekerjaan Tuhan, ketika melakukan segala sesuatu, tetapi motivasinya itu, saudaraku, bukan motivasi yang tulus kepada Tuhan, nanti ketika apa yang dikejarnya, motivasinya itu tidak tercapai, maka dia akan gugur iman. Saudaraku, akan mati rohani. Dan tamatlah sampai di situ, saudaraku. Dia menjadi orang yang mati rohani, jatuh rohaninya, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi dalam renungan malam hari ini saya sampaikan, milikilah hati yang tulus, suci, perawan, saudaraku.
Boleh saudara ini ibu-ibu yang sudah tua, mungkin anaknya 2, cucunya 4, saudaraku. Boleh saudara ini bapak-bapak yang sudah tua, anaknya 4, cucunya mungkin banyak, saudaraku. Tidak apa-apa. Kalau hati saudara betul-betul suci, ketika saudara datang kepada Tuhan itu dengan motivasi yang murni, saudara adalah perawan di mata Kristus. Dan Dia mempelai pria surga. Kalau melihat saudara yang hatinya perawan, Dia akan sangat bergairah untuk menolong saudara, untuk memberikan pertolongan kepada saudara, untuk menyayangi saudara. Tetapi kalau hati saudara ini tercemar oleh kotoran dosa sana sini, saudaraku, ini ibarat tidak perawan, saudaraku. Ini membuat Tuhan kurang bergairah. Enak bahasa Jawanya begitu, saudaraku. Jadi milikilah hati yang perawan, supaya Dia mempelai pria surga betul-betul bergairah untuk memberikan kepada kita pertolongan segala sesuatu tepat pada waktunya. Saudara sakit disembuhkan Tuhan, saudara kekurangan dicukupkan oleh Tuhan, saudara bergumul apapun, saudara akan didengar pergumulanmu, suara hatimu oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi sekali lagi, milikilah hati yang perawan. Ayat terakhir saya bacakan, 2 Korintus 11 ayat 2. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Amin. Saudaraku, jadi kita akan dibawa oleh Tuhan itu, saudaraku, sebagai perawan suci kepada Kristus, dan nanti kegenapannya Wahyu pasal yang ke-14 ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara dengan hati yang perawan, dengan berkat-berkat penuaian yang luar biasa. Salam penuaian, Tuhan Yesus Kristus, Imam Besar Agung, memberkati saudara. Haleluya. Amin.